Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurul Hidayah, NIM 228103092 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas C. Kartu identitas. Ujian lisan kitab ta'lim. Nomor 1 terdapat pada halaman 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Yanbaghi, sebaiknya, lil talibil ilmi, bagi para pencari ilmu, ayyakhtaro, supaya ia memilih, min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang terbaik, wama, dan memilih, yahtaju ilaihi, yang ia butuhkan, fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fil hali, pada saat ini, thumma, maka, ma yahtaju ilaihi, yang ia butuhkan, fil mali, yang akan datang. Artinya, sebaiknya bagi para pencari ilmu atau para pelajar untuk memilih dari setiap ilmu itu yang terbaik, dan dia juga dapat memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Kemudian, wa iyyaka, dan takutlah kamu, antashtagila, kamu sibuk, bihadzal jadali, dengan perdebatan ini, alladzi dhahara, yang muncul pada ba'da infiradi, setelah meninggalnya, al-akabiri minal ulama, para ulama besar, fa innahu, karena sesungguhnya, yubaidu talibah, siswa menjauh, anil fiqhi, dari fikih, wa yudayyi'u, dan bisa menyanyiakan, al-umra, umur, wa yurithu, dan memicu, al-wahsyata, kepuasan, wal adawata, dan permusuhan, wahwa, dan perdebatan, min asyraqis saati, sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, wartifa'il ilmi, dan tanda-tanda kehilangan, dan tanda-tanda hilangnya ilmu, wal fiqhi, fikih. Artinya, dan takutlah kamu ketika kamu sibuk dengan perdebatan yang muncul setelah meninggalnya para ulama besar, karena sesungguhnya para siswa atau para pelajar itu akan menjauh dari ilmu fikih itu, dan mereka menyanyiakannya itu, menyanyiakan umur mereka, dan mereka bisa menyanyiakan umur mereka, itu akan timbul kepuasan juga kepada mereka, dan timbul juga permusuhan, dan timbul juga perdebatan. Nah, sebagian dari tanda-tanda itu merupakan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat dan tanda-tanda hilangnya ilmu fikih. Nomor 2 itu terdapat pada halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wakun, dan jadilah kamu, mustafi, dan orang yang mencari ilmu, kulla yaumin, di setiap hari, ziyadatan, bertambah, minal ilmi, dari ilmu, wasbah, dan berenanglah, fi buhuril fawaidi, di samudera pengetahuan, tafaqoh, belajarlah kamu, fa innal fiqha, karena ilmu fikih itu, afdolu qaidi, penuntun yang paling utama, ilal birri, kebaikan, wa taqwa, dan takwa, wa a'dalu qasidi, dan tujuan yang paling lurus. Huwa, ilmu fikih adalah al-ilmu, ilmu, al-hadi, yang membimbing, ila sananil huda, pada jalan petunjuk, huwal hisnu, benteng pelindung ilmu, yunji, yang menyelamatkan, min jami'asyadaidi, di segala kesulitan, fa inna faqihan, maka sesungguhnya ahli fikih, wahidan, salah satu, mutawarri'an, hati-hati, asyaddu, itu yang lebih berat, ala syaitani, bagi setan, min alfi abidi, dibanding 1000 ahli ibadah. Artinya, dan jadilah kamu orang yang mencari ilmu di setiap hari, orang yang menambah ilmu di setiap hari, atau maksudnya orang yang haus akan ilmu, dan dengan ilmu itu kamu berenanglah di samudera pengetahuan. Belajarlah kamu tentang ilmu fikih itu, karena ilmu fikih ialah penuntun yang paling utama, penuntun kepada kebaikan dan takwa, dan tujuan yang paling lurus.
Ilmu fikih adalah ilmu yang membimbing, memberikan petunjuk, ilmu yang melindungi, ilmu yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Maka sesungguhnya ahli fikih, salah satu ahli fikih yang hati-hati atau ahli fikih yang waro itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Nomor 3 terdapat pada halaman 10, 11, dan 12. Di sini saya akan membacakan halaman 10 terlebih dahulu. Di halaman 10, Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun kabirun, kerusakan besar, alimun orang yang alim, mutahatiku orang yang sembrono, wa akbaru minhu, dan lebih besar atau berat, jahilun orang bodoh, mutanasiku yang ahli ibadah, huma mereka berdua, fitnatun menjadi fitnah, fil alamina di alam semesta, azimatun yang besar, liman bagi orang, bihima yang pada keduanya, fi dinihi dalam urusan agamanya, yatamassaku dia bersandar. Artinya hancur lebur atau terdapat kerusakan besar apabila ada orang alim tetapi tidak teratur atau sembrono, tetapi lebih hancur lebur atau lebih terdapat kerusakan besar apabila ada orang yang bodoh dan sering ibadah tetapi ibadahnya itu ngawur gitu. Karena keduanya menjadi fitnah di dunia. Karena ketika mereka beribadah, mereka bersandar dalam ilmu agama. Nomor 4 itu terdapat pada halaman 6-7, kemudian halaman 8, kemudian halaman 9. Di sini saya akan membacakan halaman 6 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, dan adapun hifdzuma menjaga hal yaqa'u yang terjadi fi ba'dil ahayini sewaktu-waktu, fa fardun ala sabilil kifayati, maka hukumnya fardu kifayah. Idza jika qoma bihi telah melaksanakan al-ba'du oleh sebagian, fi baldatin pada satu desa, sakoto maka gugurlah anil baqina dari yang lainnya. Fa'ilam yakun, dan ketika belum ada, fil baldati pada satu desa, man seorang pun yakumu bihi yang menunaikan fardu kifayah, ishtaroku maka bersama-sama, jami'an seluruhnya, fil maktami dalam dosa. Nah, di sini maksudnya yaitu adapun menjaga sesuatu yang akan datang, tempo yang akan terjadi, misalnya sholat jenazah, menjenguk orang sakit, dan lain-lain, itu hukumnya adalah fardu kifayah, yakni apabila sebagian penduduk yang ada sudah mengerjakannya, maka sudah cukup, kewajiban penduduk telah terpenuhi. Nah, akan tetapi jika seluruh penduduk tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka seluruh penduduk akan terkena dosanya. Setelah itu pada halaman nomor 8. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, al-ilmu ilmu itu ilmani ada dua, ilmu fiqih ilmu fikih lil adiyani untuk keagamaan, wa ilmu tibi dan ilmu kedokteran lil abdani untuk kesehatan, wa dan sesuatu waro'a selain keduanya, dalika itu adalah bulogotu pelengkap, majelisin majelis, wa amma tafsirul ilmi dan adapun penjelasan ilmu, fahuwa maka ilmu itu sifatun ahli sifat, yatajalla yang bisa jelas, biha dengan itu sifat, liman bagi orang komat yang ada, hiya sifat itu, bihi pada orang itu, al-madhkuru yang tersebut. Nah, arti dari halaman 8 ini maksudnya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata gitu,
Ilmu itu hanya ada dua, yaitu yang pertama ilmu fikih, yaitu untuk mengetahui seluk-beluk agama gitu. Yang kedua itu ilmu kedokteran, yaitu untuk mengetahui keadaan sehat dan sakit tubuh. Adapun ilmu yang selainnya hanya bersifat sebagai pelengkap gitu, pelengkap bekal hidup. Adapun pengertian ilmu yaitu suatu sifat yang dapat dijadikan sarana mengetahui sesuatu itu dengan sempurna. Dengan ilmu, orang akan dapat menyelesaikan semua perkara dengan sempurna dan baik. Nah, gitu. Kemudian di halaman 9, wa'an dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kam berapa min amalin banyak amal yatasawwaru yang tampak bisurati amalid dunia dengan gambar atau citra amal dunia wa yasiru dan ia menjadi bihusnin niyati karena bagusnya niat min amalil akhirati termasuk amal akhirat wa kam min amalin dari banyaknya amal yatasawwaru yang terlihat bisurati amalil akhirah dan dia menjadi amal akhirat, tumma maka yasiru menjadi min amalid dunia termasuk amal dunia bisu niat yang buruk. Nah, artinya yaitu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahnya semua perbuatan itu apabila disertai niat. Hadis ini termasuk hadis sahih. Diceritakan lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, banyak terjadi amal-amal yang tampaknya tidak pantas mendapat pahala, akan tetapi lantaran disertai niat yang baik, akhirnya amal tersebut termasuk amal akhirat yang sudah barang tentu akan menerima pahala. Dan banyak sekali amal yang tampak merupakan amal akhirat, tetapi amal tersebut termasuk amal dunia yang berarti tidak mendapatkan pahala apa-apa. Semua itu lantaran disertai niat yang buruk. Nomor 5 terdapat pada halaman 2 dan halaman 5. Di sini saya akan membacakan halaman 2 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka ketika ro'aitu saya melihat kafiron banyak min tulabil ilmi dari para pencari ilmu atau pelajar fi zamanina pada zaman kami yajiduna mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi pada ilmu wala yasiluna tetapi mereka tidak sampai atau min manafi'ihi dari manfaat-manfaat ilmu wa thamaratihi dan buah-buah ilmu wahia yaitu al-amalu bihi mengamalkan ilmu wan nasyru dan menyebarkannya yuhramuna mereka terhalang lima karena hal annahum sesungguhnya mereka akhtau telah keliru tara'iqahu caranya wa taroku dan mereka meninggalkan syara'iqahu syarat-syarat mencari ilmu wa kullu man dan tiap orang akhta'a yang keliru at-tariqo jalannya dolla maka ia tersesat wala yanalu dan dia tidak memperoleh al-maqsuda tujuan qalla sedikit au jalla ataupun banyak. Nah, artinya yaitu dan setelah itu ketika saya melihat banyak para pencari ilmu di zaman sekarang ini mereka bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tetapi tidak mendapatkan manfaat dan hasilnya atau buahnya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya karena mereka salah caranya dan meninggalkan syariat-syariatnya. Dan barang siapa salah jalan, ia tersesat dan tidak dapat mencapai tujuan dalam waktu yang sebentar atau dalam waktu yang lama. Nah, untuk untuk halaman 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika dan begitu pula yuftaradu diwajibkan alaihi atas muslim ilmu ahwalil qalbi pengetahuan tentang keadaan hati minat tawakkuli berserah diri wal inabahi dan taubat wal khasyati dan takut wal ridho dan ridho fa innahu maka sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang hati tentang keadaan hati waqi'un terjadi fi jam'il ahwali pada seluruh keadaan wa syaraful ilmi dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa jelas ala ahadin bagi siapapun
idh huwa karena ilmu itu mukhtasun dikhususkan bil insaniyati pada manusia, di anna karena sesungguhnya jami'al khisali seluruh sifat siwal ilmi selain ilmu yashtariku bersama-sama fiha pada sifat tersebut al-insanu manusia wasairul hayawanati dan seluruh binatang kasyajaati seperti sifat berani wal jur'ati dan nekat wal quwati dan sifat kuat wal judi dan dermawan wasyafaqati dan kasih sayang wa ghairiha dan lain sebagainya. Nah, di sini artinya itu begitu juga wajib baginya ilmu tentang keadaan hati seperti tawakal, taubat, takut, dan ridho karena keadaan hati itu terjadi di setiap keadaan. Nah, setelah itu fasal tentang keutamaan ilmu dan fikih. Keutamaan ilmu itu tidak samar bagi siapapun karena ilmu itu sesuatu yang khusus untuk manusia karena semua karakter selain ilmu itu dimiliki manusia dan seluruh hewan seperti keberanian, kuat, dermawan, sifat kasih sayang, penyayang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.